Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di kelas online kita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Jadi saya Andi Hasdiansyah, dosen program studi pendidikan non-formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya kebetulan diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah teori belajar orang dewasa atau pendidikan orang dewasa. Tujuan kita belajar mata kuliah ini ada beberapa hal yang saya kira sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, kita semua berharap teman-teman bisa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, termasuk nanti ke depan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Yang kedua, kita berharap teman-teman bisa dan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan aspek-aspek sosial kemanusiaan yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan non-formal berdasarkan analisis, informasi, dan data-data yang ada di lapangan. Yang keempat, teman-teman diharapkan mampu memetakan teori belajar orang dewasa secara kelompok, mandiri, dan berkelanjutan. Saya kira ini yang kita harapkan di dalam kuliah kita satu semester ke depan. Oke, selanjutnya saya akan mulai membahas topik-topik apa saja yang akan kita bahas dalam kelas kita hari ini. Yang pertama, ke depan kita akan membahas dan mendiskusikan tentang teori belajar. Kita akan belajar, berdiskusi, membahas tentang tokoh-tokoh teori belajar. Yang ketiga, jenis-jenis teori belajar. Yang keempat, teori belajar orang dewasa. Oke, saya ingin berangkat dulu dari teori belajar. Ini ada dua kata, ada teori, ada belajar, gitu ya. Jadi kita ingin mendefinisikan dulu apa itu teori dan apa itu belajar. Baru kita sama-sama menarik sebuah sintesis untuk sampai pada pemahaman tentang apa sih itu teori belajar. Oke, jadi menurut Grendel, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu di dalam dunia nyata. Jadi ada kejadian di dalam dunia nyata yang kemudian disusun ulang. Kejadian-kejadian itu menjadi sebuah teori atau seperangkat asas-asas yang membangun sebuah teori. Sedangkan menurut Hamzah, teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat dipelajari, dapat dianalisis, dapat diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Jadi dari pengertian ini saya kira kita mendapat pemahaman bahwa teori itu bukanlah sesuatu yang mudah dibangun, mudah dibikin. Tetapi dia penuh dengan ide, penuh dengan konsep, ada prosedur-prosedur formal yang harus dilalui untuk menghasilkan satu teori. Nah, itu kira-kira dua pengertian tentang teori. Sekarang kita masuk ke pengertian tentang belajar. Apa itu belajar? Jadi belajar adalah
sebuah proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Nah, itu pengertian belajar. Jadi kalau orang belajar itu dia akan mengetahui sesuatu yang baru, atau setidaknya dia bisa membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru yang dia dapat. Nah, itu adalah belajar. Nah, apa itu teori? Pengertian teori belajar. Nah, pengertian teori belajar itu adalah teori atau konsep yang di dalamnya ada asas, perangkat, prosedur, prinsip-prinsip tentang belajar. Nah, itu adalah teori belajar. Nah, teori belajar ini saya kira sangat banyak sekali alirannya, tapi coba di dalam kelas ini kita mempelajari 4 saja teori belajar. Ini banyak sekali digunakan di mana-mana termasuk di Indonesia. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Ini tokohnya ada Berliner dan Jake. Tokohnya teori belajar behavioristik. Ada teori belajar kognitivism. Ini Jean Piaget, tokohnya. Saya kira banyak yang mengenal beliau ini. Di mana-mana namanya tercantum di dalam artikel atau buku tertentu. Kemudian ada teori belajar humanistik. Nah, yang gagas adalah Abraham Maslow. Saya kira dari dulu kita sudah mengenal Abraham Maslow ya, namanya ada di mana-mana juga saya kira. Kemudian teori belajar konstruktivistik. Ini digagas oleh Jean Piaget juga dan Vygotsky. Nah, keempat, teori belajar ini dan tokohnya ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan, dunia pembelajaran kita di Indonesia. Ada orang yang menerapkan pendekatan behavioristik, ada orang yang menerapkan pendekatan kognitivistik, pendekatan humanistik, dan pendekatan konstruktivistik. Itu juga akan mempengaruhi hasil nantinya. Seperti apa hasil yang didapatkan siswa kita, seperti apa warga belajar kita, seperti apa setelah diberikan pendekatan yang sangat behavioristik ataupun sangat humanistik. Nanti akan berbeda hasilnya. Karena di dalam teori-teori ini itu tadi, seperti di awal, ada perangkat, ada prinsip, ada prosedur, ada metode, bahkan sampai strategi lengkap sekali. Nah, selanjutnya, ini jenis-jenis teori belajar yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kita mencoba membahas apa sih itu teori behavioristik, teori kognitivistik, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Nah, yang pertama, teori behavioristik itu adalah teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Nah, artinya apa? Penggunaan teori behavioristik di dalam program pembelajaran ataupun di dalam program pendidikan ini harus jelas. Ada fokusnya, ada hasil yang bisa diukur dan dilihat, bisa dibuktikanlah kebenarannya. Nah, itu yang dia inginkan. Misalnya, coba sebagai contoh, warga belajar kita atau siswa kita gitu ya. Kita berikan pendekatan behavioristik. Nah, nanti ada instrumen, ada model tertentu yang bisa kita gunakan agar bisa mengukur dan melihat hasilnya. Gitu. Kalau teori kognitif, teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap, jadi berkelanjutan. Tapi dia sangat kognitivistik, saya kira itu lebih pada mendorong kemampuan kognitif seseorang, pengetahuan seseorang, kecerdasan pikiran seseorang dalam belajar itu lebih dikedepankan itu, teori kognitif seperti itu. Kemudian teori humanistik, ini adalah teori yang memanusiakan manusia, menekankan pada sikap untuk mencari dan menemukan kemampuan untuk dikembangkan. Nah, ini satu teori pendidikan yang
banyak sekali juga digunakan di Indonesia, apakah itu di dalam kurikulum kita ataupun di dalam praktik mengajarnya dosen dan guru atau pendidik yang ada di sekolah formal maupun sekolah-sekolah non formal. Ini banyak sekali digunakan. Teori humanistik ini mendorong memandang bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Si A berbeda dengan si B begitu. Jadi pendekatan ataupun kepada si A dan si B harus berbeda karena mereka unik. Jadi tidak bisa disamaratakan seluruh pendekatan karena setiap anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, teori konstruktivistik. Teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Nah, artinya apa? Teori konstruktivistik itu artinya konstruk, membangun begitu, membangun dari dalam sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya itu diperluas begitu. Itu maksudnya. Jadi kita ingin mendorong warga belajar kita tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dikonstruk oleh lingkungannya, kemudian nanti hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke teori belajar orang dewasa. Ini tentang andragogi. Nah, untuk memahami andragogi, mudah memahami andragogi, kita harus memahami juga pedagogi supaya kita punya kacamata pembanding. Apa sih orang dewasa, apa sih itu anak-anak gitu. Bagaimana cara belajar mereka? Saya kira itu dua hal yang berbeda. Nah, pedagogi biasanya dilekatkan pada pembelajaran untuk anak-anak. Sementara andragogi itu diarahkan untuk pembelajaran orang dewasa. Nah, ada 6 asumsi penting di dalam proses belajar pedagogi dan andragogi. Asumsi yang pertama adalah konsep pembelajaran. Pedagogi itu bergantung pada guru, makanya sifatnya pasif. Sementara andragogi itu belajar secara mandiri, aktif. Nah, karena dia orang dewasa, makanya dia diberikan kebebasan oleh guru ataupun fasilitator agar belajar secara mandiri. Kenapa disuruh belajar secara mandiri? Karena orang dewasa itu sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, dan alasan untuk belajar sesuatu itu mereka sudah punya gitu. Makanya mereka diberikan kebebasan untuk mandiri belajar. Sementara pedagogi anak-anak itu memang harus diarahkan. Nah, nanti teman-teman bisa berpikir, bisakah pendekatan pedagogi diterapkan untuk orang dewasa? Ataukah bisakah pendekatan andragogi diterapkan untuk anak-anak? Nanti kita bisa diskusi banyak soal itu. Nah, peran guru juga berbeda. Nah, kalau di pedagogi itu guru itu berkuasa sekali. Dia menentukan siapa yang harus bicara, siapa yang harus berhenti bicara gitu, siapa yang harus angkat tangan, bebas menunjuk sana sini. Jadi dia punya kuasa yang lebih banyak ketimbang murid atau warga belajar. Sementara pendekatan andragogi, ini guru itu posisinya sebagai pemandu, sebagai fasilitator. Jadi apa yang sudah ada di dalam diri orang dewasa itu dipandu, difasilitasi, seperti mengeluarkan ide, mengeluarkan keterampilannya. Itu. Asumsi yang ketiga adalah peran pengetahuan sebelumnya. Nah, ada pengetahuan sebelumnya. Kalau di pedagogi, pengetahuan sebelumnya itu ditambah. Bukan jadi pengetahuan sebelumnya di dalam konsep pedagogi itu bukan sebagai sumber belajar. Tapi dia memang pengetahuan sebelumnya yang butuh ditambah gitu ya. Nah, sementara di andragogi, peran pengetahuan sebelumnya itu sebagai sumber yang sangat baik, sangat kaya untuk belajar sendiri bagi teman-temannya. Artinya, di dalam andragogi,
Setiap orang bisa mempelajari pengalamannya sendiri, membagi pengalamannya sendiri kepada orang lain. Sementara di pedagogi itu tidak gitu. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber belajar karena sudah ada kurikulum atau materi-materi yang ditentukan oleh institusi pendidikan kita, belajar IPA, belajar IPS dan segala macam gitu. Nah, kesiapan belajar, apa perbedaannya antara pedagogi dan andragogi? Nah, kesiapan belajar pedagogi atau di anak-anak kita itu biasanya berseragam berdasarkan umur dan kurikulum. Misalnya dari SD, SMP, SMA, itu saya kira kurikulumnya sangat lengkap sekali, umurnya juga rata-rata sama semua, dan kurikulum juga yang diberikan itu kurikulum yang sama. Tinggal nanti kalau di kurikulum Merdeka saya kira ada kebebasan untuk memilih materi, menentukan materi, saya kira sangat bagus sekali. Kemudian di andragogi berkembang dari pengalaman hidup dan masalah nyata masing-masing individu gitu. Jadi kesiapan belajar itu kalau di andragogi berkembang dari pengalaman hidup dan masalah nyatanya masing-masing warga belajar kita atau orang yang sedang mengikuti program pendidikan di dalam lembaga kita begitu. Nah, asumsi yang keempat, orientasi pembelajaran. Kalau di pedagogi itu berpusat pada subjek atau disiplin ilmu atau mata kuliah gitu. Sementara di andragogi berpusat pada tugas atau masalah sesuai dengan kebutuhan nyata. Nah, misalnya kita sedang belajar nih, pengalaman teman-teman kemarin waktu di SMA atau di SMP, itu kita belajar diarahkan untuk memahami disiplin ilmu kita atau mata kuliah kita. Sementara di andragogi pendekatannya lebih justru ke apa yang sedang kita alami di kehidupan nyata. Itulah yang ingin kita selesaikan. Sedangkan asumsi, motivasi, kalau di pedagogi penghargaan dan hukuman dari luar gitu. Sementara andragogi dorongan internal dan keingintahuan yang kuat. Nah, pedagogi anak-anak itu kalau mau dimotivasi belajar dikasih penghargaan atau bahkan diberi hukuman gitu. Sementara di andragogi lebih kepada kita membangkitkan hasratnya, semangatnya untuk belajar, semangat keingintahuannya untuk belajar. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hukuman gitu. Didorong memang dari dalam sehingga kemauan belajar itu lahir dari diri orang dewasa itu sendiri gitu. Nah, desain belajar. Ini ada aspek-aspek desain belajar pedagogi dan andragogi ya gitu. Ada guru, murid, iklim, perencanaan, diagnosis kebutuhan, rumusan tujuan, desain dan evaluasi. Nah, oke. Guru di pedagogi itu serba tahu, sementara andragogi guru di belajar di pendidikan non formal terutama yang orang dewasa itu dapat disanggah gitu. Sementara murid belajar dengan cara yang telah ditetapkan. Kalau di andragogi belajar adalah tugas sekunder di antara tugas-tugas lainnya. Nah, iklim belajar di pedagogi orientasi otoritas formal dan kompetitif. Orientasi otoritas formal kompetitif. Kalau di andragogi kerjasama antara guru dan murid. Kerjasama sifatnya informal gitu. Perencanaan kalau di pedagogi itu semuanya guru yang bikin rencananya termasuk waktunya apanya segala macam, guru semua. Sementara di andragogi guru dan murid itu menyatu, mendiskusikan seperti apa pembelajaran kita ke depan. Nah, diagnosis kebutuhan, aspek diagnosis kebutuhan itu dari guru juga. Sementara di andragogi itu namanya ada diagnosis diri dan diagnosis bersama, self diagnosis dan diagnosis bersama. Jadi kebutuhan kita sendiri dianalisis sendiri, dicari sendiri ataupun dicari bersama-sama. Kemudian 6, rumusan tujuan. Nah, tujuan belajar ini juga dirumuskan oleh guru. Nah, kalau di andragogi
Di andragogi itu guru dan murid itu berunding sama-sama. Kita ingin mencapai apa? Kita ingin sampai di mana dengan belajar ini gitu. Nah, kalau di pedagogi itu memang sudah ditentukan kita belajar ini karena ingin ke sana gitu. Nah, di andragogi bedanya sama-sama menentukan kita mau kemana hidup kita ini. Belajar kita ini mau kemana gitu ya. Kemudian yang ketujuh, desain. Nah, kalau pedagogi logika mata pelajaran punya sistematikanya ya, dari mudah ke rumit gitu ya. Kemudian kalau di andragogi diurutkan berdasarkan kesiapan unit-unit masalah. Nah, orang itu belajar bukan karena logika mata pelajaran, tetapi karena masalah ya apa yang sedang dihadapi oleh orang dewasa. Nah, masalah itu punya unit-unit masalah. Masalah-masalah kecil yang membuat masalah itu menjadi besar. Nah, unit-unit masalah inilah yang diselesaikan dengan cara belajar dari pengalaman, diskusi, guru atau fasilitator hanya bertugas sebagai pemandu gitu. Kalau di yang ke-8 evaluasi, perbedaannya kalau di pedagogi semua evaluasi penilaian siswa itu dilakukan oleh guru. Sementara di andragogi itu ada namanya rediagnosis, evaluasi mandiri dan evaluasi bersama. Bisa dilakukan guru, bisa dilakukan secara mandiri dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu bentuk penilaiannya, evaluasinya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya kira kita menarik kalau teman-teman bertanya atau ada hal yang ingin diskusikan, saya kira kita bisa lanjutkan diskusinya. Silakan kalau ada. Izin Pak bertanya. Iya, siapa? Silakan. Baik, Namanya. terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Husain. Ingin bertanya terkait persentase Bapak tadi, yaitu mengapa humanisme penting dalam pendidikan, Pak? Kira-kira seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tentang humanisme di dalam pendidikan. Mengapa humanisme penting di dalam pendidikan? Humanisme itu berangkat dari human. Human itu manusia. Memanusiakan manusia. Jadi orang dididik itu karena kita ingin menjadikan orang itu menjadi lebih manusia lagi. Makanya pendekatan yang paling tepat itu adalah humanisme. Kenapa? Penting sekali karena pengalaman kita juga selama ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang modern, pendekatan-pendekatan yang sangat kognitivistik juga berpengaruh pada sikap mahasiswa. Kadang banyak mahasiswa kita atau banyak siswa kita yang cenderung lebih kompetitif di dalam belajar. Nah, makanya sikap-sikap kolaboratif di dalam misalnya bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, saling mendorong dalam kebaikan, saya kira diajarkan semua di dalam humanistik. Karena prinsipnya adalah kamu manusia, saya manusia, kamu adalah subjek, saya adalah subjek, sementara yang menjadi objek itu adalah pengetahuan. Apa yang ingin kita ketahui? Ayo kita gali bersama. Jadi tidak ada yang berkuasa salah satunya. Sama-sama setara di dalam posisi menggali atau mempelajari ilmu pengetahuan. Saya kira itu jawaban saya mengapa humanisme itu penting di dalam dunia pendidikan. Masih ada? Ya baik kalau Pak, masih... terima kasih. Oh iya, silakan. Ya. Saya perkenalkan, saya Arafandi, ingin bertanya juga terkait dengan pertanyaan teman sebelumnya.
menyambung pertanyaan teman sebelumnya. Pertanyaan saya begini Pak, untuk pembelajaran orang dewasa, mengapa harus bersifat mandiri dan fleksibel? Ya mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya kira sangat bagus sekali pertanyaannya. Mengapa pembelajaran orang dewasa itu harus mandiri dan fleksibel? Jadi begini, ini konsep pembelajaran. Kita kembali tadi yang pertama ya, konsep pembelajaran. Kalau pedagogi bergantung pada guru, andragogi belajar secara mandiri. Lantas mengapa andragogi itu harus belajar mandiri? Pertama, karena subjek pembelajaran andragogi itu adalah orang dewasa, orang yang sudah memiliki pengalaman banyak di dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu pengalamannya ada banyak, misalnya dia sudah pernah bersekolah tapi putus sekolah, dia sudah pernah bekerja di lembaga formal, sudah pernah bekerja di lembaga non formal. Jadi saya kira banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan di situ. Makanya memang orang dewasa itu tidak bisa dipaksakan mengikuti satu kurikulum tertentu. Kenapa? Karena dia punya pikiran sendiri, punya pengalaman sendiri, dan pengalaman itu justru bisa mereka jadikan sebagai sumber belajar, sebagai kekuatan untuk menjadi lebih baik. Makanya ketika dia diberikan kurikulum, diberikan panduan, dituntun secara ketat, itu mereka akan kesulitan berkembang. Kenapa? Karena kadang bertentangan dengan pengalaman mereka. Pengalaman mereka mau A, sementara kurikulum maunya B. Nah, makanya di situ kadang bertentangan. Saya kira itu yang membuat andragogi menjadi sangat penting digunakan di dalam pembelajaran orang dewasa. Termasuk belajar mandiri. Orang dewasa harus belajar mandiri dibandingkan dengan anak-anak. Kalau anak-anak memang harus dipandu. Kenapa? Coba kita bayangkan anak-anak itu kalau tidak dipandu, anak SD kalau tidak dipandu, coba bisa dibayangkan bagaimana susahnya gitu ya. Oke, saya kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, yang terakhir sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya ingin teman-teman membuat tugas. Tugasnya ini ya. Tolong dipilih dan buatlah tulisan mengenai salah satu teori belajar yang sudah dibahas tadi, kan ada 4 itu ya. Ada behaviorisme, ada konstruktivisme, ada kognitivisme, dan ada humanisme. Bisa dipilih salah satunya, kemudian teman-teman bikin tulisan atau rangkuman singkat yang berisi tentang sejarah kemunculan teori, latar belakang tokoh penggagas teori itu, apa gagasan utama dari teori pembelajaran orang dewasa itu, dan apa pendapat Anda terhadap teori belajar yang Anda pilih. Nah, bisa ditulis dengan font Arial, fontnya itu Arial ya, 12 spasi 1,5, maksimal 3 halaman, ukuran kertasnya A4. Saya kira itu tugas bisa dikumpulkan minggu depan, bisa dikirim melalui email saya, nanti saya kirim lewat ketua tingkat. Oke, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat di dalam mengerjakan tugas ataupun di dalam membaca kembali teori yang sudah kita pelajari. Sekian kuliah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.